Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Di kesempatan kali ini kami kelompok 9 beranggotakan Gwyneth Adinda Kristiani Mandala, Maria Katarina Sianet Lewar, dan Grazia Francois Therese Teku Rafim akan mempresentasikan atau membahas mengenai Focus Group Discussion. Selamat mendengarkan. Apa saja yang akan dibahas dalam teknik focus group discussion ini? Yang pertama ada pengertian, kedua tujuan, ketiga karakter, keempat struktur, kelima kelebihan, dan keenam kekurangan dari focus group discussion. Masuk pada poin pertama yaitu pengertian dari focus group discussion. Focus group discussion adalah suatu diskusi yang dipusatkan pada satu orang atau topik atau area tertentu yang menyangkut pengalaman peserta dengan memusatkan pada satu orang atau topik yang akan dibahas. Secara sederhana, focus group discussion didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Wahyuni mengutip Irwanto 2014 mengatakan bahwa focus group discussion adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Kelompok fokus menyatukan individu-individu yang terdiri dari 6-10 orang. Nah, di bawah bimbingan seorang moderator yang terlibat dalam diskusi kelompok dan tanya jawab tersebut. Nah, dalam teknik focus group discussion ini terdapat 3 kata kunci, yaitu diskusi, bukan wawancara atau obrolan biasa. Yang kedua, kelompok, bukan individu. Dan yang ketiga, terfokus atau terarah, bukan pembicaraan bebas seperti biasanya. Permasalahan yang dibahas dalam focus group discussion sangat spesifik, karena untuk memenuhi tujuan yang sudah jelas. Pertanyaan yang disusun dan diajukan kepada para peserta FGD jelas dan spesifik, sehingga banyak orang berpendapat bahwa FGD atau Focus Group Discussion ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dibahas. Berikutnya yaitu tujuan Focus Group Discussion. Tujuan Focus Group Discussion adalah untuk mengeksplorasi masalah-masalah yang spesifik yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. Focus Group Discussion digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti. Selanjutnya ada karakteristik focus group discussion. Menurut Paramita dalam jurnalnya, ada 3 karakteristik yang dimiliki focus group discussion. Yang pertama, terdapat kesamaan ciri dan peserta tidak saling mengenal. Untuk jumlah peserta dalam kelompok, sekurang-kurangnya ada 7 hingga 12 orang. Jumlah ini memungkinkan peneliti mendapatkan pandangan yang bervariasi dan setiap anggota memperoleh kesempatan untuk berpendapat. Topik diskusi menentukan karakteristik peserta FGD dan antara individu yang satu dengan yang lainnya harus punya kesamaan ciri. Misalkan, untuk melihat mengapa ibu-ibu yang mempunyai balita tidak mengikuti program posyandu. Oleh karena itu, karakteristik peserta yang dipilih adalah ibu-ibu yang tidak pernah mendatangi posyandu. Semakin homogen peserta akan lebih baik karena akan mengurangi dampak situasi di mana peserta merasa terpinggirkan. Antara peneliti dan peserta atau peserta dan peserta lainnya, idealnya tidak saling mengenal. Yang kedua, menggunakan topik terfokus. Untuk mencapai diskusi yang terfokus pada topik, pertama-tama peneliti perlu menentukan topik diskusi, kemudian merancang atau mengatur pertanyaan yang sedemikian rupa. Tujuannya agar pertanyaan-pertanyaan yang ada dimengerti oleh semua peserta diskusi dan dapat menggali respon individu dengan lebih dalam lagi. Contoh topik yang dapat berupa penerimaan anggota masyarakat terdapat suatu hal. Yang ketiga, proses pengumpulan data kualitatif. Tujuan FGD untuk mengumpulkan persepsi dan pendapat peserta terhadap topik tertentu. Maka dari itu, FGD menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga peserta dapat memberikan jawaban yang disertai dengan penjelasan.
Pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai struktur focus group discussion. Melakukan focus group discussion sama seperti wawancara, di mana kegiatan ini membutuhkan keterampilan verbal dan nonverbal, kemampuan untuk mengkomunikasikan empati dan wawasan untuk mendapatkan tanggapan tertentu dengan pertanyaan lanjutan yang bermanfaat. Focus group discussion memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pada bagian ini tujuan focus group discussion harus disajikan dengan jelas. Anggota kelompok harus diperkenalkan dan menentukan peran mereka masing-masing dalam kelompok tersebut. Moderator harus menciptakan iklim interaksi yang nyaman, di mana hal ini berkaitan dengan pengaturan iklim kelompok fokus, termasuk membangun hubungan baik dengan peserta, mengurangi ketakutan responden, dan membantu kelompok untuk berkenalan satu sama lain. Yang berikutnya yaitu pratinjau, di mana moderator harus membangun budaya komunikasi kelompok dengan melihat format atau jenis pertanyaan yang akan disajikan dan menetapkan ekspektasi komunikasi untuk interaksi. Hal ini bertujuan untuk menghargai perbedaan pendapat, menjaga kesopanan, mengarahkan ketertiban pembicaraan, mengelola perselisihan, dan menghormati pengungkapan diri atau privasi seseorang sebagai peserta fokus group discussion. Harapan tentang anonimitas dan kerahasiaan harus diciptakan dalam proses fokus group discussion, dan juga moderator harus menunjukkan perangkat perekam yang digunakan dan penggunaannya untuk mengumpulkan informasi-informasi yang akan diberikan. Yang berikutnya yaitu diskusi. Kunci sukses diskusi focus group discussion adalah fokus dan tindak lanjut. Fokus artinya mengarah pada satu atau beberapa masalah yang sama daripada mencoba untuk mencakup sejumlah masalah yang berbeda dalam konteks kelompok fokus atau focus group discussion. Jika fokus pada satu atau beberapa masalah, maka hal ini akan memungkinkan moderator untuk mengembangkan pertanyaan dadakan untuk mencari tahu lebih dalam atau untuk menindaklanjuti lebih dalam tanggapan peserta. Diskusi terbaik terjadi ketika peserta berbicara satu sama lain daripada mengarahkan tanggapan mereka langsung kepada moderator. Diskusi yang baik muncul ketika moderator dapat memvariasikan gaya pertanyaan dan tanggapan yang diberikan dari peserta focus group discussion. Diskusi yang baik juga ditunjukkan dengan adanya respon spontan dan cepat yang mencerminkan ledakan ide atau pendapat daripada format yang ditentukan untuk berkeliling kelompok dan berbicara secara bergantian. Meskipun berkeliling kelompok atau bergantian dalam memberikan pendapat terkadang diperlukan, tetapi hal ini tidak boleh secara konsisten di seluruh kegiatan focus group discussion. Yang berikutnya ada kegiatan, yakni selain menggunakan pertanyaan diskusi, kelompok fokus atau focus group discussion terkadang menggunakan kegiatan seperti permainan peran, permainan interaksi kelompok, menggambar, survei atau skala kertas dan pensil, pengamatan pengalaman peserta, atau tanggapan terhadap video, teks tertulis, atau visual. Misalnya, dalam kelompok fokus peserta diminta untuk menanggapi berbagai jingle, slogan, visual, dan tema. Yang terakhir yaitu moderasi. Peran moderator adalah untuk memfasilitasi partisipasi kelompok, memantau waktu dan perkembangan kelompok fokus atau focus group discussion melalui pertanyaan-pertanyaan diskusi dan menutup kegiatan kelompok fokus atau focus group discussion. Beberapa teknik yang berguna saat mengelola diskusi kelompok adalah dengan mengenali nama peserta yang enggan atau dominan dalam berbicara dan memberikan pendapat. Setelah mengenali peserta yang dominan, kita harus mengakui perasaan yang telah dia berikan atau kontribusinya dalam proses diskusi, tetapi kita juga perlu menegaskan kembali tentang kontribusi orang lain dalam proses diskusi tersebut, dan kemudian kita juga melanjutkan dengan mengakui orang lain yang perlu berbicara atau dengan mengakui batasan waktu dalam berbicara selama proses focus group discussion berlangsung. Sedangkan setelah memanggil nama peserta yang enggan berbicara, kita harus mengakui nonverbalnya dan tanyakan apakah yang ia pikirkan terhadap sikapnya sudah benar atau salah ketika proses focus group discussion sedang berlangsung. Kemudian kita juga perlu menegaskan kembali kontribusinya dalam berproses selama diskusi dan tanyakan tanggapannya tentang topik atau tema yang dibahas dalam focus group discussion. Lalu ada kelebihan dan kekurangan focus group discussion. Yang pertama, kelebihan teknik FGD. FGD dapat mengetahui bagaimana persepsi, opini, kepercayaan, dan sikap terhadap pelayanan, konsep dan ide suatu lingkungan atau kegiatan yang diamati. Lalu mengenali informasi kebutuhan yang berkaitan dengan manusia.
FGD memungkinkan dilakukannya penjajakan pada suatu lingkungan atau kegiatan. Yang kedua, kekurangan teknik FGD. Teknik ini tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif. FGD tidak dapat digunakan untuk topik yang bersifat sensitif yang menyebabkan peserta ragu-ragu untuk mengutarakan secara bebas, seperti misalnya terkait perilaku seksual atau HIV/AIDS. Apabila moderator terlalu dominan, maka hasil yang didapat sangat dipengaruhi pandangan dan pendekatan dari moderator. Terima kasih sudah membaca dan mendengarkan hingga akhir. Kami tunggu pertanyaan, kritik, dan saran dari teman-teman di kelas via Zoom hari Senin nanti ya. Sampai jumpa.